You're a superhero. Nilai dan norma adalah pembentuk dari suatu kepribadian dan karakter seseorang ataupun organisasi. Nilai-nilai ini yang menjadi ciri yang membedakan seseorang dan organisasi dengan yang lainnya. Dan Universitas Kristen Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari pembentukan karakter bangsa dalam bidang pendidikan juga telah mengkristalkan nilai-nilai organisasinya dalam kegiatan pengajaran. Nilai-nilai Universitas Kristen Indonesia berdasarkan pada pengajaran Yesus Kristus yang diambil dari Alkitab. Sejarah UKI. Tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945, beberapa tokoh nasional yang juga adalah pemuka-pemuka Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Harapan tersebut baru terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan karena saat itu bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini sudah bersifat mendesak. Pemikiran akan inginnya masyarakat Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang terjadi di lembaga ini. Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah universitas. Atas dasar itulah DGI membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Profesor Dr. IP Simanjuntak MA. Komisi ini bertugas membuat suatu studi kelayakan untuk mendirikan universitas yang hasilnya dilaporkan kepada DGI. Sebagai tindak lanjutnya, DGI mengeluarkan resolusi mengenai Universitas Kristen pada tanggal 30 Juni 1953. Resolusi yang ditandatangani oleh Dr. Randes W.J. Rumambi selaku Sekretaris Umum DGI dalam sidang lengkap DGI dari tanggal 20-30 Juni 1953 mengusulkan kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu sepenuhnya pendirian Universitas Kristen, baik secara moral maupun material. Beranjak dari resolusi tersebut, maka tokoh-tokoh Kristen Indonesia yakni Mr. Todung Sultan Gunung Mulia, Mr. Yap Thiam Hien, Benjamin Thomas Philip Sigar, atas nama gereja-gereja yang tergabung dalam DGI, sekarang PGI, mendirikan Yayasan Universitas Kristen Indonesia di hadapan Notaris Raden Kadiman dengan nomor akte 117 tertanggal 18 Juli 1953. 3 bulan kemudian, yakni pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia, UKI, yang terdiri dari Fakultas Sastra dan Filsafat dengan subfakultas Pedagogik dan Sastra dan Fakultas Ekonomi. Ketika itu, di perkuliahan dan kegiatan administrasi masih berlangsung di gedung HSK yang terletak di Jalan Diponegoro 86 dan 3 buah di flat di Jalan Salemba 10. Dalam perjalanan pengabdiannya, didirikanlah Fakultas Hukum pada tahun 1956, Fakultas Kedokteran pada tahun 1962, Fakultas Teknik pada tahun 1963, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1994. Hingga saat ini, UKI telah memiliki program pascasarjana dan 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Vokasi, dan program pascasarjana terapan analisis keuangan dan manajemen perpajakan. Moto Universitas Kristen Indonesia ialah melayani bukan dilayani. Nilai rendah hati diambil dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nilai UKI, berbagi dan peduli, diambil dari Ibrani 10 ayat 24 yang berbunyi, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Saudara-saudaraku yang terkasih, anugerah terbesar adalah ketika kita memiliki kemampuan dan memperoleh kesempatan untuk berbagi kepada sesama. Karena 3 kunci untuk hidup lebih berkelimpahan adalah peduli pada sesama, berbagi dengan sesama, karena disitulah pancaran hati yang penuh kasih. Karena kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan berarti pada masa depan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Disiplin. Firman Tuhan pada Efesus 5 ayat 16 berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Disiplin artinya menciptakan proses dan hasil yang konsisten dalam perilaku kerja yang tepat waktu. Maksudnya adalah kehidupan yang arif mendorong setiap orang Kristen untuk menggunakan waktu dan setiap kesempatan yang ada. Setiap hari adalah kesempatan baru. Orang Kristen harus menggunakan waktu dengan cara hidup yang kudus dan perbuatan yang baik, karena hari-hari ini semakin jahat. Maka sebagai orang Kristen, kita harus memanfaatkan waktu kita seefisien mungkin untuk melakukan hal-hal positif. Amsal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat berkuliah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.